Halo semuanya, balik lagi ke podcast yang kita selalu bahas hal-hal yang keren tapi tetap ringan. Gua Alvin. Halo, gue Justin, biasa dipanggil JP. Halo, gue Michael, yang katanya paling serius tapi paling sering ngelantur di tengah bahasan. Dan gue Yosafat, panggilannya Yos. Oke guys, topik kita kali ini seru banget, yaitu transformasi digital OTP Bank Hungary dari manual ke serba digital. Keren ya kayaknya agak berat ya topiknya, tapi tenang aja, kita bakal bahas ini dengan gaya yang santai dan gampang dicerna. Ya kayak ngobrol di kafe tapi bahas ekonomi digital. Nongkrong sambil bahas kenapa bank dulu ribet banget ya. Nah itu dia, gue penasaran dah. Sebelum kita bahas OTP Bank, kalian pernah nggak sih ngalamin hal ribet pas ke bank? Sering dulu gue ke bank itu cuman buat ubah nomor HP, cuman disuruh isi formulir sampai 3 kali, bayangin. Gue pernah ngantri sejam cuma buat cetak buku tabungan, dan aneh ya, printernya malah error di depan gue. Ih, yang gue bahkan lebih parah. Gue disuruh balik cuma gara-gara salah tanda tangan. Padahal tempatnya jauh loh. Nah itu semua itu contoh gimana bank yang dulu tuh masih serba manual. Cuman OTP bank di Hungaria itu dia berhasil keluar dari ribet-ribet itu jadi yang digital banget dah. Nah, jadi OTP Bank ini itu bank yang besar banget di Hungaria. Nah, mereka itu berdirinya sejak tahun 1949. Nah, sekarang itu mereka jadi salah satu bank terbesar di Eropa Tengah dan Timur. Mereka tuh punya jutaan nasabah di berbagai negara, tapi dulu sistem mereka tuh kayak bener-bener ketinggalan zaman, jadi semua tuh masih manual gitu. Terus datanya juga masih kepecah-pecah, sama transaksinya bahkan banyak yang harus lewat cabang fisik tau. Kayak di Indonesia zaman dulu ya. Dulu juga gitu, semua masih bergantung sama cabang. Iya, cuma bedanya di Eropa itu tekanan digitalnya itu lebih gede. Nah, gara-gara masyarakatnya udah kebiasaan sama yang cepat, terus ada yang banyak yang serba online lagi. Iya, nah di situ tuh bank OTP itu sebenarnya udah mulai ngerasa tertinggal tau, karena waktu itu fintech itu udah mulai berkembang dan orang-orangnya udah mulai beralih ke layanan yang digital dibanding yang manual. Ya kalau dipikir-pikir sih, ya dulu orang ke bank cuma buat rekening doang ya. Tapi sekarang download aplikasi aja udah bisa bikin rekening. Nah benar, makanya OTP akhirnya sadar kan kalau mereka nggak berubah ya mereka bakal kalah bersaing sama fintech. Nah, akhirnya mereka itu bikin buat keputusan yang gede banget, yaitu transformasi total. Nah, tujuannya biar ningkatin customer experience, terus ngurangin biaya operasional, terus juga bikin biaya yang lain jadi lebih efisien. Dan ada satu hal penting juga nih, mereka pengen ningkatin daya saing karena di Eropa bank digital tuh lagi booming banget. Tapi gue penasaran sih Alvin, perubahan kayak gitu kan gak kecil. Gimana mereka mulai langkah pertamanya? Nah, itu yang menarik sih. Mereka nggak langsung ubah semuanya sih dari manual ke digital. Cuman mereka mulai dari pondasinya dulu. Sistem intinya, terus di alias core banking sistemnya. Nah dari situ tuh perubahan transformasi digital bank OTP dimulai. OTP tuh benar-benar ngerombak total sistem intinya tau. Mereka bangun core banking system baru yang berbasis digital. Ya bener banget sih. Adanya sistem baru ini memang benar-benar ngebedain zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu transaksi lama, terus mahal juga, terus ya pokoknya ribet lah. Sekarang transaksi dimana-mana bisa cepat. Lu di mall bisa transaksi, di rumah bisa transaksi, dimana-mana lu bisa transaksi. Bisa akses layanan juga kapan aja kan. Kayak lu malam-malam lu mau beli emas atau apa, lu bisa, kecuali di jam-jam tertentu. Kalau di zaman dulu kan kita harus ngecek dulu kan ke banknya, harus minta ini itu, ribet lah. Bahkan malam pun kalau kita mau ngecek tuh udah bisa. Kalau zaman dulu mana bisa sih. Jadi kayak lu mau transfer jam 2 pagi buat check out barang gitu bisa gitu. Ya bedanya ini level bank internasional. Mereka juga nyatuin semua data di satu sistem biar gampang dipantau.
Jadi ya mereka bisa pantau lah paginya, mungkin mereka bisa pantau, mungkin juga kerja mereka lebih fleksibel karena sistem OTP ini udah kayak dulu strict dan ribet. Nah, terus mereka juga punya dashboard analytics yang nyatuin data dari iklan. Contohnya website, sampai CRM. Jadi mereka tuh bisa lihat kebiasaan nasabah seperti kita, yang nasabah-nasabah bank semua. Terus siapa yang sering nabung, siapa yang sering kredit, dan sebagainya. Nah, jadi kayak yang punya peta perilaku pelanggan gitu ya? Bener banget. Dan dari situ, mereka tuh bisa buat keputusan yang cepat, terus juga tepat. Ya cuma itu loh, kalau lu pada tahu mereka juga otomatisin marketing. Maksudnya gimana, kayak lu dikirim SMS, pernah kan lu pada dikirim SMS, atau lu di media sosial tiba-tiba ada muncul bank padahal reels kita aneh atau apa gitu. Dan banyak banget sih sistem promo yang baru, jadi sistem promonya dikirim ke otomatis ke nasabah yang cocok, atau bahkan ya otomatis aja, kita nggak tahu dari mana tiba-tiba ada bank muncul gitu. Otomatis sih, jadi kayak misalkan lu muncul iklan pas lu ngomong mobil di depan HP gitu. Gak, ini bercanda doang ya. Ya cuma masih lebih legal, lebih canggih, lebih bank lah, lebih rapi lah, nggak kayak tiba-tiba gitu. Nah, terus karena semua otomatis, ROI itu alias Return on Investment Marketing, mereka tuh naik banget loh. Ya walaupun OTP ini kita lihat otomatis dan secara digital maju banget, mereka juga mentingin banget loh namanya keamanan. Mereka bahkan punya AI buat untuk fraud detection. Jadi kalau ada transaksi yang aneh, mencurigakan atau kayaknya ilegal, sistem bisa deteksi atau bahkan blok transaksi tersebut. Jadi transaksinya gagal gitu. Jadi kayak istilahnya lu punya security 24 jam, 24/7 gitu kan. Benar. Dan satu hal keren lagi ya, AI-nya ini juga bisa bantu lu ngasih rekomendasi produk ke nasabah-nasabah. Misalnya, lo suka investasi. Nanti AI-nya bakal nyaranin produk investasi yang pas buat profil lo, yang menurut lu cocok juga. Ya dan jangan lupa juga ya, OTP kan tadi sebenarnya gue udah jelasin ya, kita di mana aja bisa transaksi, dan mereka juga punya instant payment system lewat m-banking. Jadinya semua kerjaan bisa dikerjain lewat HP. Maksudnya kayak transaksi, mau beli pulsa, mau beli pulsa listrik gitu-gitulah, bisa dengan adanya OTP. Jadi menurut gue OTP sangat membantu sih. Nah, berarti itu OTP itu kayak fintech gitu ya? Berarti kayak versi bank gede yang lebih aman. Betul, mereka benar-benar gabungin kekuatan teknologi. Teknologi kan makin lama kan makin berkembang. Jadi itu mereka teknologi itu digabungin sama kredibilitas bank lama. Satu bagian yang paling menarik. Jadi kita akan membahas dampak nih dari perubahan-perubahan yang udah dilakukan sama Bank OTP. Karena percuma ya kalau misalkan kita udah keluar duit besar tapi terus waktunya banyak tapi hasilnya nggak ada, kan percuma. Nah ini bagian yang nunjukin juga seberapa sukses transformasi digital mereka. Nah, karena hasilnya itu nggak cuma di internal, cuman bisa sampai ke nasabah dan bahkan ke reputasi mereka di industri perbankan di Eropa sendiri. Jujur aja, gue penasaran banget sih. Emang efek paling nyata buat nasabah tuh apa aja emangnya? Oke, gini, gue jelasin. Jadi pertama nih, akses. Kenapa? Karena sekarang ya, nasabah OTP itu bisa ngelakuin hampir semua hal ini lewat HP. Simpel kan? Kayak lu mau buka rekening, lu mau bayar tagihan, lu mau transaksi internasional, bahkan lu mau konsultasi produk finansial lewat, itu bisa lewat chat AI atau di aplikasinya. Keren kan? Ya bener banget sih, keren banget sih itu. Gue gak bayang sih zaman dulu kayak bank cuma tempat nyimpan uang, cepat kita bertransaksi gitulah, sama tempat untuk minjem uang. Sekarang semuanya itu udah bisa dilakuin loh dengan ada sistem OTP ini.
Ya, jadi sekarang tuh kayak punya bank sendiri ya di saku. Udah gampang bisa dibawa kemana-mana. Waktunya terserah kita. Keren sih, OTP keren sih. Bener, bener. Dulu tuh nasabah harus datang tau ke cabang cuma buat buka rekening baru. Dan ya lu tau lah, lu kalau harus datang ke cabang fisik itu kan agak ribet ya. Sekarang tuh bisa, dulu tuh bisa sampai sejam lebih mau buka rekening doang dan harus datang ke tempatnya. Kalau sekarang lu 10 menit doang lewat HP bisa bisa kelar gitu, bisa langsung aktif bahkan dibanding dulu. Nah, terus yang bikin keren juga itu mereka punya sistem yang namanya video verification. Jadi kita nggak perlu buat tanda tangan di kertas nih, kita cuma video call sama petugas buat ngeverifikasi wajah kita loh. Keren banget. Serius lu? Itu kayak KYC nggak sih, tapi versi yang canggih banget? Ih, bener banget. Nah, terus aplikasi mereka itu bukan cuma keren doang sih di tampilannya, tapi juga gampang banget dipakai. Dia ada banyak fitur-fitur sih, kayak notifikasi yang real time, terus laporan keuangannya yang secara otomatis, lalu sampai di fitur pengingat buat ngebayar tagihan-tagihan kita. Ya, jadi perubahan bank dulu sama yang beda banget ya. Bukan dengan ada sistem OTP ini bukan cuma digitalisasi berarti ya. Berarti benar-benar fokus ke yang lain kayak customer experience-nya, kayak aplikasinya gampang dipakai gitu-gitu ya. Jadi kayak kita ada experience baru lewat bank ini ya, dari sistem OTP ini ya. Betul. Benar, dan itu yang bikin nasabah tuh makin loyal. Jadi ada survei, ya bahkan survei terakhir dari Bank OTP ini dia nunjukin tingkat kepuasan nasabah ya, atau customer experience nasabah itu naik sampai 30% dalam 2 tahun pertama setelah transformasi ini terjadi. Wah, angka segitu kan gede banget loh buat ukuran bank besar. Ih, iya banget nih. Karena biasanya pelanggan bank itu tuh udah mulai skeptis sih biasanya sih. Cuman si OTP ini bisa ngubah mindsetnya itu lewat pengalaman digital yang super lancar sama dipersonalisasi sendiri ke para nasabahnya. Nah, sekarang kita bahas ke dampak. Dia kan dampak akses kan. Sekarang ada nih ke karyawannya. Ini juga menarik karena dulu tuh banyak pekerjaan yang manual, kayak karyawan mau input data dari nasabah atau mau update laporan, ini semua tuh masih dilakukan sama manusianya, jadi manual gitu. Iya sih, bahkan sebenarnya kalau dulu itu kalau salah input angka itu bisa error loh, misalnya belakangnya 1 harusnya belakangnya 2, jadi ada double account gitu. Tapi sekarang kayaknya semuanya udah ditata rapi, jadi kalau ada angka yang salah ya udah ketahuan ya. Jadi yang bikin laporan ngaco tuh ketahuan ya. Ya dulu manual, sekarang udah pindah, jadi sekarang tuh semua udah diotomatisasi. Jadi kayak karyawan tuh bisa fokus ke hal yang lebih strategis. Jadi karyawan bisa lebih fokus ke analisis datanya atau inovasi produk atau riset pasar. Sementara cara dapetin itu semua kan bisa diotomatisasi gitu. Udah transformasi. Nah, terus gue sempat baca juga si OTP ini bikin divisi baru loh buat ngurusin digital innovation-nya. Jadi banyak karyawan dia yang lama itu akhirnya dikasih pelatihan yang baru nih supaya bisa pindah ke bidang teknologi dari ke manual sendiri. Wah, itu bagus banget sih. Karena banyak kan perusahaan yang begitu digitalisasi, malah mereka ngurangin pegawai. Tapi OTP justru malah naikin skill mereka. Benar, karena mereka tuh sadar kalau transformasi itu nggak bakal berhasil tanpa SDM yang ikut tumbuh bareng gitu. Nah, terus hasilnya itu produktivitasnya meningkat nih. Cuman suasana kerjanya itu juga jadi lebih santai nih, karena mereka udah nggak ngejain hal yang ulang-ulang gitu ya tiap harinya. Nah ini lucu sih, kasus ini lucu sih. Soalnya gue sempet kan nanya temen gue lah, pegawai OTP itu bilang ke gue, dulu dia kerjanya cuma ngisi formulir. Tapi sekarang pergantian zaman, ada teman gue lagi yang kerjanya sama kayak gitu, kerjain OTP. Tapi dia sekarang bukan ngerjain gimana manual, supaya dia juga mikirin manualnya gimana supaya
orang-orang tuh suka datang ke bank dan lain-lain. Tapi sekarang dia tuh disuruh bosnya lebih fokus ke orang buka aplikasi lebih simple, lebih cepat, terus kasih rating tinggi di aplikasi tersebut. Jadi kerjanya udah kayak gitu, bukan kayak dulu lagi baca-baca formulir, lihat formulir ada yang salah apa enggak. Wah, gila sih, jujur mah. Itu slogan yang bagus banget, gue baru denger. Nah, bener kan? Sekarang kerja di bank itu nggak cuma soal angka sama laporan sih, cuman bisa juga buat nambah pengalaman penggunanya. Ya, dan dampaknya juga panjang kan, bukan cuma ke nasabah tapi sampai ke karyawan juga kan. Oke, sekarang kita bahas ke sisi yang agak menegangkan nih. Tantangan dan resiko. Karena ya, transformasi digital tuh gak semulus yang kelihatannya di slide presentasi. Banget sih, kadang tuh kita cuma lihat hasil kan, hasilnya bagus, keren, sesuai dengan yang diinginkan bos, tapi kita nggak tahu apa tantangan yang besarnya itu apa. Tapi kalau dilihat sih dari hasilnya sih tantangannya juga bakal gede sih. Kalau gitu kita lihat aja lah apa tantangannya. Itulah Makanya jadi tantangan. Yang ngomong siapa ya? Udah ini gue masukin aja dah ke ini podcastnya. Masuk ke ini ya. Waduh, kayak telenovela teknologi nih. Benar banget, kira-kira gitulah. Jadi tantangan terbesar OTP itu sebenarnya bukan di teknologinya, itu dulu tapi di orang-orangnya. Budaya kerjanya ya? Yes, benar. Banyak banget karyawan senior yang udah kerja puluhan tahun, lu bayangin. Terus mereka nggak ngerasa nyaman sama sistem lama. Begitu sistem baru datang, mereka merasa terancam. Bener sih, kayak lu bayangin aja, lu udah bertahun-tahun kerja pakai satu sistem ini dan menurut lu sangat produktif, nggak banyak tekanan dari customer, nggak dari bos juga, kayak oke-oke aja, anggapannya goalsnya tercapai. Ya mereka mikir lah, kenapa ya harus diganti, yang lama jalan kok. Ya kalau diganti ya gue belum tentu bisa ngikut juga, mungkin kepikirannya kayak gitu ya. Benar. Padahal kan sistem lama itu bikin lambat banget loh. Tapi OTP pinter. Mereka nggak langsung maksa semua berubah. Mereka bikin fase adaptasi pelan-pelan dan juga ada tim khusus yang buat bantu karyawan transisi. Jadi kayak ada pelatihan khusus gitu kan buat karyawan, karena percuma kalau perubahan satu sisi doang. Jadi bang OTP-nya doang yang transformasi tapi karyawannya nggak transformasi kan percuma. Jadi ya karyawannya harus bikin paham juga gimana transformasi OTP ini terjadi dengan cara ada pelatihan kayak gitu ya. Benar banget. Jadi di setiap divisi itu punya masing-masing digital ambassador mereka. Dia orang yang ngerti teknologi dan bisa bantu-bantu rekan yang lain. Banget sih itu, jadi kayak nggak langsung dilempar ya teknologinya, diajarin dulu kan orang-orang di sana. Jadi mereka tuh ada yang yang mimpin, jadi nggak disuruh belajar sendiri. Kalau disuruh belajar sendiri sih kayaknya OTP bisa ditolak sih. Benar. Karena kalau kayak gitu pasti gagal terus. Karena kan banyak tantangan ya. Contohnya integrasi sistem lama sama sistem yang baru. Wah, gila sih, itu pasti chaos banget sih. Parah. Bayangin aja, data dari tahun 90-an aja masih ada. Harus diimigrasi ke sistem baru yang formatnya pun beda. Dan kalau salah migrasi dikit ya bisa ada data ganda, error, bahkan bisa kehilangan data penting bagi nasabahnya. Jadi ya gitulah. Makanya OTP itu invest yang sangat besar di tim IT dan keamanan data. Bahkan ya, mereka kerjasama perusahaan teknologi global buat bantu integrasi baru. Ngomongin keamanan atau security juga termasuk tantangan yang gede ya, karena makin digital makin banyak tantangan cybernya.
Bener banget sih, tantangan cyber banyak banget sih. Kita lihat aja, zaman sekarang tuh orang-orang bisa aja kena kayak apa sih yang dari link WA gitu-gitu. Jadi kalau bank sih menurut gua harus bisa jaga keamanan banget sih. Mereka harus banget comply sama GDPR. Juga mereka dengan sistem OTP ini ada aturan ketat dari Uni Eropa untuk menjaga privasi para customernya. Nah, lu tahu nggak? Sekali datanya bocor aja ya, dendanya bisa sampai jutaan euro. Dan OTP nggak mau ambil resiko itu. Jadi, mereka tuh bikin sistem keamanan berlapis dengan AI monitoring 24 jam. Jadi selalu dipantau terus. Nah, berarti si OTP bank itu sekarang kayak itu ya, tech company gitu yang punya bank. Jadi bukan banknya yang punya teknologi. Benar banget. Terus, dan selain teknis, ada tantangan finansial juga. Contohnya ya, investasi awal mereka itu gede banget. Puluhan juta euro buat sistem. Belum lagi pelatihannya, sama infrastruktur baru. Ya, tapi karena semua orang udah biasa sama teknologi dan strategi yang dilakuin tuh bukan mateng lagi sih, sangat mateng sih menurut gua. Soalnya kita lihat aja semuanya dilatih, terus yang tua-tua dikasih tahu tuh, dikasih pelatihan. Jadi hasilnya tuh kelihatan banget. ROI-nya dalam waktu kurang dari 3 tahun loh, kurang dari 3 tahun udah bisa diterima sama mereka, bisa dipakai bahkan sama masyarakat. Lu tahu nggak? Itu sih cepet banget loh, buat bank skala besar kayak gitu. Bener-bener, berarti sebenarnya bisa dibilang ya kalau transformasi digital OTP ini bukan cuma berhasil secara teknologi, karena ya juga berhasil secara bisnis. Karena kalau lu bisa lu berhasil transformasi digital perusahaan lu dari lama ke baru, ya pasti chance buat grow bisnis lu pasti akan lebih besar lagi. Benar banget, gue juga setuju. Ruangan itu, menurut kalian semua itu apa sih pelajaran yang paling penting nih dari perjalanan si OTP banknya itu? Buat gue pribadi yang paling keren itu keberanian mereka buat mau berubah. Karena banyak sekali perusahaan besar itu takut buat berubah, takut buat ubah sistem lamanya ke sistem baru. Karena apa? Karena resikonya tinggi. Tapi ya OTP bagusnya mereka nyemplung duluan, mereka berani ambil resiko dan mereka berani untuk mengubah total core inti mereka dari lama ke baru gitu. Tapi hasilnya bagus banget kan? Mereka tuh bukan cuma bertahan, tapi malah makin kuat dan kompetitif. Setuju banget sih Pak, kata lu pada, gue setuju sih. Gue juga suka banget cara mereka gimana nggak cuma beli teknologi terus berharap aja kayak langsung dilempar ke pekerja mereka. Mereka juga ubah orang-orangnya loh, kayak ubah dalam artian gaya orang-orangnya, budaya kerjanya, cara pemikirannya, bahkan training orang-orangnya supaya OTP-nya jalan. Nah, itu bener itu. Nah, itu banyak banget yang dilupain loh sama banyak perusahaan nih. Biasanya dia tuh transformasi digitalnya tuh 70% mindset, 30% di teknologi. Anjay, gue suka sama kalimat itu. Karena ya jujur aja teknologi canggih apapun, kalau orang nggak mau pakai itu dan orang nggak ngelihat itu sebagai sebuah opportunity, ya percuma gitu. Dan percuma juga kalau orangnya nggak mau berubah ngikutin teknologi yang udah ada. Dari yang semua gue dengar ya, yang dari Ikan ngomong semua, kalau kita tarik ke konteks Indonesia, pelajaran dari OTP ini tuh bisa banget diterapin di bank-bank kita. Bener banget sih, gue setuju banget sih kata lu soal kata lu Mike, banyak bank lokal sekarang tuh udah mulai ke arah digital loh, tapi kadang masih setengah, jadi kayak lelet gitu-gitulah. Tapi gue berharap sih lebih sih. Iya sih, kayak masih setengah manual sih di hitungannya sih, jadi setengah manual setengah online. Yang bikin kita ini nasabah-nasabahnya ini masih bingung sih gimana cara operasinya. Relate sama gue, karena gue dulu juga pernah ngalamin, gue pengen buka rekening online, tapi ya ujung-ujungnya gue harus datang juga ke cabang fisiknya, dan ya itu jauh dan ribet. Nah, makanya itu dia,
kalau OTP bisa nyatuin ke semua proses jadi seamless ya, kenapa bank lain nggak bisa? Ada sih, tapi gue yakin lama-kelamaan semua bakal ke arah sana sih, nggak bank lokal, bank luar. Karena ya kita tahu lah sekarang semua udah pada digital kan. Juga kebutuhan pasar juga udah pada berubah. Sekarang orang udah pada mau digital. Nah, benar sih, bukan cuman bank doang sih sebenarnya sih, cuman pelajaran di OTP-nya sendiri ini bisa dirapin di semua bisnis apapun itu. Bener, buat gue juga ngerasain. Karena intinya kan perubahan gitu loh. Jadi kayak misalkan gue mau belajar teknologi baru, ya mau belajar analisis data, itu kan semua adalah bagian dari digital transformation, tapi versi gue sendiri, versi diri sendiri gue gitu. Nah itu keren banget. Digital transformation ya, gak cuma buat perusahaan, tapi juga buat manusia. Setuju, kalau kita nggak update skill kita bisa ketinggalan sih sama orang yang lebih cepat adaptif. Nah, itu pesan gedenya sih dari si OTP banknya itu sih. Berubah tuh bukan berarti kehilangan jati diri, cuman justru memperkuat diri biar kita bisa relevan di masa depan. Tapi kok berasa cepet banget ya? Iya, gue kira sih kita baru mulai loh, soalnya ini isinya daging semua, jadi gue kaget kayak udah mau selesai sih. Padahal gue masih excited loh, masih pengen ngobrol, tapi kayaknya waktu udah gak bisa deh. Jadi dari awal sampai akhir OTP itu benar-benar jadi contoh sukses transformasi digital ya. Dan gue Tapi jujur gue paling suka sama bagian yang dimana mereka tuh ngelatih karyawan buat ikut berkembang, yang bagian training itu loh, karena itu jarang banget dilakuin dan itu hal kecil tapi impact-nya akan besar banget buat perusahaan. Jadi seakan-akan perusahaan itu bukan hanya fokus ke bisnisnya atau ke teknologi, tapi dia juga harus fokus ke karyawannya gitu. Jadi mereka harus mikirin, oh karyawan ini supaya nggak mandek itu gimana, ya dikasih training gitu, dikasih training berdasarkan perkembangan zaman, berdasarkan perkembangan perusahaan gitu. Ih, bener banget sih, karena biasanya tuh perusahaan-perusahaan gede itu fokusnya ke sistem gitu, jadi gimana mereka ngebangun sistemnya jadi lebih lancar gitu. Cuman mereka lupa kadang-kadang yang operasi sistem itu kan manusia sendiri, SDM-nya. Jadi kadang-kadang mereka lebih fokusnya ke sistemnya, bukan ke manusia sendiri. Dan hasilnya, OTP jadi bank yang bukan cuma modern, tapi juga secara keseluruhan. Iya sih, setuju sih. Jadinya nggak cuma modern tapi juga manusiawi. Tapi itu kayaknya keren deh kalau jadi tagline. Jadi kayak keren tuh tagline-nya, digital tapi manusiawi. Oke, boleh tuh. OTP. Mantap. Itu jadi judul episode kita, digital tapi manusiawi. Nah, bener nih. Nah, buat kalian yang udah dengerin sampai sini, semoga bisa dapat insight juga ya dari pembicaraan kita berempat ini. Entah buat kerjaan, entah buat bisnis, atau enggak buat masih pribadi sendiri aja sih. Ya intinya, jangan takut berubah. Dunia terus jalan dan kita jalan bareng. Nah, kalau OTP bank bisa sukses ubah dirinya, yang OTP bank yang kita tahu segede itu, berarti nggak ada alasan ya buat kita untuk tetap stuck. Jadi 1% better every day. Anjay. Perutnya keren. Oke, next time kita bakal bahas apa lagi, kita nggak tahu, kita tunggu aja di next episode. Oke, setuju banget. Oke guys, thank you for listening this episode. Lupa follow podcast kita biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Jangan lupa share ke teman kalian yang pengen belajar dunia bisnis dan digital, apalagi tentang fintech. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye guys. Bye.